Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Najal Azahra dengan NPM 1901195 dari Prodi Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis dengan pembimbing Dr. Dia Monalisa Sofianti, SE, MM, MSI, AKCA. Di sini saya akan mempresentasikan hasil penelitian saya yang berjudul Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak dan Pengetahuan Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi, Survei pada Wajib Pajak Orang Pribadi di KPP Cibinong. Latar belakang pada penelitian ini yaitu pemerintah memenuhi kebutuhan dana dengan mengandalkan dua sumber pokok, yaitu sumber dana luar negeri dan sumber dana dalam negeri sebagaimana yang tercantum dalam anggaran pendapatan dan pengeluaran belanja negara atau APBN. Pajak merupakan salah satu pendapatan terbesar bagi negara menurut UU Nomor 28 Tahun 2007 Pasal 1 Ayat 1 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan yang berbunyi pajak merupakan kontribusi wajib warga negara yang diberikan kepada negara oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang yang tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebaik-baiknya kemakmuran rakyat. Dan mana yang terjadi dikemukakan oleh DJP bahwa rasio kepatuhan formal turun dari 66% pada 1 Mei lalu menjadi 57,7% tahun ini. Terjadi kontraksi sebesar 9,4% secara tahunan dalam penyampaian SPT tahunan secara keseluruhan. WP orang pribadi, non-karyawan maupun WP badan sama-sama tercatat mengalami kontraksi dalam penyampaian SPT tahunannya tahun ini. Identifikasi masalah pada penelitian ini yang pertama yaitu bagaimana kesadaran wajib pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi. Yang kedua yaitu bagaimana pengetahuan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi. Tujuan penelitian ini yaitu untuk yang pertama untuk mengetahui bagaimana pengaruh kesadaran wajib pajak terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi. Yang kedua yaitu untuk mengetahui bagaimana pengaruh pengetahuan pajak terhadap kepatuhan wajib pajak. Selanjutnya hipotesis pada penelitian itu ada dua. Yang pertama kesadaran wajib pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi. Yang kedua, pengetahuan pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi. Untuk kerangka pikir yaitu kesadaran wajib pajak S1 terhadap kepatuhan wajib pajak. Yang kedua itu pengetahuan pajak terhadap kepatuhan wajib pajak. Metode penelitian yang pertama wajib penelitian pada penelitian ini yaitu kesadaran wajib pajak, pengetahuan pajak dan kepatuhan wajib pajak. Untuk metode penelitiannya yaitu metode deskriptif verifikatif dengan pendekatan kuantitatif. Untuk sumber dan teknik pengambilnya yaitu sumber data primer dengan menggunakan kuesioner, populasi dan sampel. Populasi yang digunakan itu wajib pajak orang pribadi di KPP Cibenying. Sampel yang digunakan itu 50 responden menurut Roscus tahun 1975 dalam buku Sakaran Bauji tahun 2013. Pengujian instrumen itu ada dua, uji validitas dan uji reliabilitas. Untuk selanjutnya ada rancangan pengujian hipotesis. Di sini ada MSI, uji normalitas, uji asumsi klasik yang berisikan uji multikolinearitas dan uji heteroskedasitisitas. Lalu ada analisis regresi berganda, lalu ada uji kelayakan model yang berisikan uji F dan uji T. Yang terakhir yaitu uji koefisien determinasi. Hasil pada uji normalitas pada penelitian itu yaitu berdasarkan hasil tersebut menunjukkan bahwa hasil signifikan sebesar 0,200 lebih besar dari 0,05. Maka dari itu dapat disimpulkan bahwa data dalam penelitian ini berdistribusi secara normal. Untuk selanjutnya uji asumsi klasik. Yang pertama itu uji multikolinearitas yaitu berdasarkan tabel hasil nilai toleransi adalah sebesar 0,375 lebih besar dari 0,1 dan nilai FIF adalah sebesar 2,668 kurang dari 10. Dapat disimpulkan bahwa variabel bebas dalam penelitian ini tidak terjadi multikolinearitas, maka uji multikolinearitas terpenuhi. Untuk selanjutnya ada uji heterokedastisitas yaitu berdasarkan gambar menunjukkan bahwa data tersebar secara acak dan tidak membentuk pola tertentu. Data tersebar di antara angka 0 pada sumbu Y dapat disimpulkan bahwa tidak terjadi heteroskedastisitas pada data sehingga dapat dikatakan uji heteroskedastisitas terpenuhi. Untuk analisis regresi berganda, hasil analisis regresi linear berganda sebagai berikut. KWP sama dengan negatif 0,089, positif 0,462 KSP, positif 0,475 PP plus error. Untuk uji kelayakan model yang pertama uji F atau uji simultan. Hasil uji simultan diperoleh bahwa F itu dapat diperoleh sebesar 70.542 dengan nilai signifikan kurang dari 0,00. Maka nilai tersebut akan dibandingkan dengan nilai F tabel pada tabel distribusi F. Jika signifikan lebih kecil dari 0,05, maka hipotesis dan F hitung lebih besar dari F tabel. Maka hipotesis diterima. Artinya secara simultan terdapat pengaruh yang signifikan antara kesadaran wajib pajak dan pengetahuan pajak terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi. Untuk uji T parsial yaitu pada penelitian ini ternyata diperoleh hasil pengujian bahwa H1 diterima yang artinya terdapat pengaruh signifikan antara kesadaran wajib pajak terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi. Untuk yang kedua yaitu H2 diterima, artinya terdapat pengaruh signifikan antara pengetahuan pajak terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi. Untuk uji determinisasi simultan yaitu nilai R-square dari pengetahuan SPS yaitu tabel sebesar 0,750 dikali 100% yaitu 75%. Artinya kesadaran wajib pajak
dan pengetahuan pajak memiliki pengaruh terhadap pengetahuan wajib pajak sebesar 75% dan sisanya sebesar 25% dipengaruhi oleh variabel lain yang tidak diteliti oleh peneliti. Untuk uji determinasi parsial, yaitu variabel kesadaran wajib pajak memiliki pengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi sebesar 35,7%, sedangkan untuk variabel pengetahuan pajak memiliki pengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi sebesar 39,3%. Maka kesimpulan pada hasil penelitian ini yaitu yang pertama, kesadaran wajib pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi di KPP Pratama Cibinong. Yang kedua yaitu pengetahuan pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi di KPP Pratama Cibinong. Sekian dari hasil penelitian saya yang bisa saya presentasikan. Mohon maaf apabila ada salah-salah kata. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.